بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini merupakan sebuah muqaddimah ilmiah tentang kaidah syarak agama antara sunnah dengan bid'ah. Muqaddimah kita tahu pengantar, pembuka jalan untuk melapangkan jalan kita, jalan kehidupan keagamaan kita yang kita telah yakini akan kebenarannya. Maka untuk melapangkan jalan kita sehingga pertama kita mengerti betul, paham betul tentang al-Islam. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwakan dan diamalkan oleh beliau bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pada waktu itu, yang kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakannya, karena tidak ada satupun agama bagi para nabi dan rasul kecuali al-Islam. Yang kedua, agar kita dapat mengamalkan al-Islam sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita, bahkan saya mengatakan pada saat ini, pada zaman kita hidup sekarang ini, wajib tiap Muslim mempelajari kaidah agama agar perjalanan kehidupan keagamaannya lurus sesuai dengan dinul Islam, dan agar dia berjalan di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau siratal mustaqim al-Islam, Siratal mustaqim Al-Quran, Al-Kitab dan Sunnah. Siratal mustaqim ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siratal mustaqim huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Sebagian ulama menafsirkan siratal mustaqim dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Berarti yang menyimpang dari perjalanan siratal mustaqim, dari perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, yang dalam hal ini diwakili oleh Abu Bakar dan Umar, atau lengkapnya Al-Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya. Banyak sekali di antara kita yang tidak mengenal kaidah agama, qawaidus syara'. Qawaidus syara' banyak sekali. Insyaallah taala Allah memberi kemudahan kepada saya
untuk menulisnya satu persatu dalam bentuk tulisan khusus per kaidah. Dan kitab ini khusus membahas satu kaidah yang sangat besar sekali yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu mengenai perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bahwa segala sesuatu permasalahan din, agama, yang meliputi dari i'tiqad, keyakinan dan amaliyah, atau secara ilmu dan amal dan dakwah, harus mengikuti perjalanan para sahabat. Kaidah itu berbunyi, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah mereka, para sahabat, telah mendahului kita mengamalkannya. Kaidah ini menunjukkan tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Saya ulang, tidak ada satupun perbuatan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang masuk dalam al-Islam yang tidak diamalkan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, lasabaquna ilaihi. Pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih takwa dari kita, lebih wara' dari kita. Dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Takwa, sangat takwanya. Wara', sangat hati-hati. Taslim, menyerah kepada keputusan Rabbul Alamin. Dan apa yang diputuskan oleh Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah abadikan ini di beberapa tempat di kitabnya yang mulia agar diketahui oleh manusia. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Apa firman Allah mengabadikan kemuliaan, ketinggian, kehormatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah katakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Allah redha lawan dari murka. Maka Allah tidak murka kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah redha kepada mereka. Kenapa Allah meredai mereka?
Jawabannya luas sekali, saya terangkan di dalam kitab Lau Kana Khairan ini. Alangkah besarnya kaidah ini yang dibuat oleh para ulama, yang terambil intisari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau saudara menyaksikan, melihat, baik melihat kepada diri saudara sendiri, melihat kepada saudara-saudara kita, mengamalkan, meyakini satu keyakinan, mengamalkan satu amaliyah, perbuatan, tanya kepada diri kita, tanya kepada saudara kita, pernahkah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an melakukan, mengamalkan hal yang seperti ini? Kalau dijawab tidak, katakan dengan kaidah ini, lau kana khairan, kalau perbuatan yang sekarang ini saya dan saudara kerjakan khairan, baik, lasabaquna ilaihi, pasti mereka telah mendahului kita mengamalkannya. Ini membuktikan bahwa apa yang saya dan saudara lakukan batil, tinggalkan. Lihat, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kaidah ini diulang-ulang oleh para ulama untuk menghancur leburkan segala keyakinan, bentuk segala keyakinan dan amaliyah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi, baik untuk diri mereka sendiri maupun saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, apa yang saya lakukan ini baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita dalam segala hal tentang keyakinan tauhid. Saya ambil contoh sebagian dari kaum muslimin menziarahi kubur-kubur tertentu dalam rangka beribadah. Tidak secara langsung mereka mengadakan peribadatan kepada penghuni kubur, tidak. Tapi mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk peribadatan. Mereka memohon kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Kita kenal kubur-kubur tertentu yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Di Jawa maupun di Sumatera, bahkan di Jakarta ini, baikkah perbuatan itu? Jawabnya tidak. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, pastilah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi musibah menimpa mereka, ketika itu musim kemarau, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah, karena yang menurunkan hujan Allah, dan Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Nabi berdoa kepada Allah, turun hujan. Tetapi ketika Nabi SAW wafat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendatangi kuburnya. Padahal seluruh kaum muslimin sepakat
kubur termulia di dunia ini adalah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sahabat yang mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah dengan perantara beliau yang telah mati. Tidak. Sekali lagi tidak. Kalla thumma kalla. Mereka mendatangi paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah, kepada orang yang masih hidup. Nah, ini khairan. Bandingkan dengan perbuatan kita. Cocokkan dengan perbuatan kita. Ziarah kubur, tur ziarah kubur dari Jakarta ke Surabaya, ke Ampel, ke Cirebon, ke Demak, ke Banten dan lain-lain. Bersimpuh di kubur itu, meminta-minta kepada penghuni kubur agar orang yang mati itu memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bandingkan dengan perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Karena itu kaidah ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Ya. Semua perbuatan, kalau saudara menyaksikan, tanya, sahabat pernah mendahului kita mengamalkannya atau tidak? Kalau tidak, bacakan kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Peribadatannya bukan urusan duniawiyah. Kemajuan manusia dalam urusan duniawiyah berkembang sesuai dengan tingkat berpikir manusia. Dahulu, pada zaman sahabat tidak ada pengeras suara seperti ini. Tidak ada kamera, tidak ada lampu. Tapi pada zaman sahabat ada zikir, pada zaman kita pun ada zikir. Cocokkan zikir kita dengan zikir para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sifatnya, caranya, kaifiyahnya. Kalau saya di sini lalu memimpin zikir kepada saudara, kabbiru, takbirlah. Lalu rame-rame kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, sahabat pernah berbuat seperti itu? Tidak pernah. Jawab, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kita berzikir, para sahabat berzikir. Lafaznya sama, caranya tidak sama. Lihat. Memang kaidah ini menghantam kita, menampar muka kita, seolah petir yang menjambar, menghanguskan, membakar hangus segala kekotoran yang ada pada kita, terkapar, jatuh. Kaidah ini. Tapi kita jangan sombong, tunduk pada Rabbul Alamin. Rabbi, Rabbi, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Rabb. Ya? Kaidah ini. Karena segala perbuatan dia dihadapkan dengan kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya. Ikhwan dan akhwat yang saya cintai dan saya muliakan, kitab ini terdiri dari beberapa pasal atau bab.
Bab yang pertama menjawab pertanyaan, kenapakah kita wajib bermanhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah secara ilmu dan amal. Secara ilmu, amal dan dakwah. As-salaf menurut timbangan bahasa artinya adalah orang yang terlebih dahulu darimu atau mendahuluimu di dalam umur dan keimanan dan keutamaan. Ini secara lugawiyah atau bahasa. As-salaf, setiap orang yang datang terlebih dahulu dari kita, mendahului kita, baik umur, keutamaan dan keimanan dan kebaikan, dia telah mendahului kita. As-salaf, menurut istilah as-salaf, sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang lebih dahulu, yang pertama-tama orang-orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. As-salaf. Kemudian diikuti oleh generasi yang kedua tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada khilaf, perselisihan di antara para ulama seluruhnya. Wajibnya setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Bukan bermanhaj dengan manhaj syiah rafidah, bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan jahmiyah dan seterusnya. Kenapa? Saya jawab di bab yang pertama ini sebanyak 13 jawaban. Saudara bisa lihat. Kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf secara ilmu, amal dan dakwah? Pertama, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Dialah Islam. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang tidak dimasuki dengan berbagai macam kotoran bid'ahiyah dan syirkiyah. Berbagai macam bid'ah dan syirik. Mafhumnya, kata ulama, selain dari manhaj salaf, maka manhaj ahli bid'ah. Karena kita harus mengikuti yang hak. Soal, timbul pertanyaan, apakah selain dari ahlus sunnah dia telah keluar dari Islam? Jawabnya tidak.
kecuali kalau kesesatannya telah mencapai tingkat kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Setelah dia mengetahui, setelah ditegakkan hujjah kepadanya, setelah diberitahukan kepadanya, setelah dia memiliki ilmu, setelah dia paham, soal lagi, tanya lagi. Kenapa manhaj salaf dikatakan manhaj yang hak, yang lain batil? Manhaj salaf mazhab yang benar, yang lain sesat? Manhaj salaf, saudara tahu manhaj sikap atau cara beragama seseorang. Di kitab ini saya terangkan tentang apa yang dimaksud dengan al-manhaj. Cara beragama yang benar. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik? Kita harus beragama dengan cara beragama yang benar. Kita harus beragama Islam dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Cara yang benar tidak lain melainkan mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan kurang lebih di 40 tempat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk taat kepada Rasul. Orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW tidak lain melainkan para sahabat. Yang paling alim tentang sunnah Rasulullah SAW, paling tahu tentang sunnah Rasulullah SAW, dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Dan mereka adalah orang-orang mukmin yang pertama. Karena itu kita diperintah mengikuti perjalanan orang-orang mukmin ini. Dalam surat An-Nisa ayat 114, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang memusuhi Rasul, menentang Rasul. Ada dua golongan manusia yang menentang Rasul. Yang pertama, setiap orang di luar Islam. Yang kedua, mereka yang menyatakan Islam, beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam prakteknya, keyakinan dan amaliyahnya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa may yushaqiqir rasul masuk dalam ayat yang mulia ini. Sesudah nyata baginya kebenaran al-haq. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain perjalanan orang-orang mukmin, selain jalannya orang-orang mukmin. Sepakat para ulama mengatakan bahwa orang-orang mukmin yang ada di ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Berarti Rabbuna Allah Azza wa Jal memerintahkan kita mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat. Perjalanan apanya? Perjalanan kehidupan keagamaannya. Bagaimana cara mereka beragama? Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi sampai wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla. Tidak. Langsung Allah mengiringi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama tadi.
Selain dari manhaj salaf, sesat. Selain dari manhaj salaf adalah manhaj ahlul bidah. Karena apa? Berdasarkan firman Allah tadi, nuwallihi ma tawalla. Karena kalau mereka tidak bermanhaj cara beragamanya, tidak mengikuti cara beragama para sahabat, pasti mereka akan mengikuti cara beragama yang selain dari para sahabat. Maka itu batil. Karena Rabbuna syaratkan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tidak boleh menentang Rasul, harus mengikuti Rasul, wajib mengikuti Rasul dan wajib mengikuti perjalanan orang-orang mukmin. Kalau tidak, maka dia termasuk orang-orang yang menentang Rasul dan menyimpang dari perjalanan orang-orang mukminin, sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla. Sepakat seluruh ulama, saya tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari manhaj sahabat, manhaj ahli bid'ah sesat. Karena berdasarkan ayat yang mulia dan ayat-ayat yang lain, nuwallihi ma tawalla. Ini sebesar-besar dalil yang menjelaskan kepada kita kebenaran manhaj cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena itu dibuatlah kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Karena kewajiban kita mengikuti perjalanan orang-orang mukmin. Dan ancaman yang syadid, ancaman yang keras, ancaman yang sangat mengerikan. Apa? Unuslihi jahannam wa sa'at masir. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf? Bahwa asal terbitnya segala bentuk kesesatan di dalam beragama karena kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan dan penyimpangan dari manhaj yang hak ini. Jadi siapa saja yang menyimpang dari manhaj yang hak ini, pasti dia akan menempuh menjalani dua hal, kebodohan dan penyimpangan, kesesatan. Oleh karena itu yang ketiga, ada dua hal, dua perkara yang hilang atau hampir hilang dari dada-dada kaum muslimin, khususnya pada zaman kita hidup sekarang ini. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal manhaj para sahabat, cara beragamanya para sahabat. Bagaimana cara para sahabat beribadah itu? Tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang sangat menarik, ringan. Seorang bersin, bangkis, lalu dia mengucapkan selawat dan mengucapkan alhamdulillah. Padahal yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya tahmid, alhamdulillah. Kalau kita bangkis, bersin, sunat kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu ada seseorang mengucapkan, bersin dia, kemudian dia mengucapkan selawat dan mengucapkan tahmid di hadapan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya juga berselawat. Saya juga berselawat. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita bersin hanya mengucapkan alhamdulillah. Para sahabat ahli berselawat, lisannya basah dengan berselawat,
karena mereka meriwayatkan hadis. Orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli hadis, dan para sahabat orang yang paling paham tentang hadis. Mereka yang menyampaikan kepada kita tidak lewat nama Nabi, melainkan mereka berselawat sallallahu alaihi wasallam. Basah lisan mereka untuk berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Umar, maka itu Abdullah bin Umar mengatakan, saya juga berselawat. Maksudnya bukan antum saja yang berselawat, saya berselawat. Saya tahu tentang selawat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan bersin Allahumma salli ala Muhammad alhamdulillah, atau alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Seperti kita berselaman dengan orang-orang kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Sahih? Pernah dengar seperti itu? Nabi SAW juga bersalaman, para sahabat bersalaman, tapi enggak ada sambil bersalaman mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Para sahabat berzikir. Bahkan kaum salaf menangis di malam hari. Di sampingnya istrinya tidak tahu dia menangis. Mereka orang-orang yang banyak menangis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk baca Quran. Lewat satu ayat beliau nangis beliau. Sering dijumpai para sahabat menangis sendiri, dia menangis. Orang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai Umar bin Khattab yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah, bertanya kepada Hudzaifah, Nabi SAW sebut saya tidak dalam kelompok orang-orang munafikun. Takutnya. Ya subhanallah. Utsman bin Affan, yang kata Nabi Utsman bin Affan fil jannah, dalam surga, dari masa hidupnya. Ketika cerita tentang kubur nangis, sedih, sendirian. Keluar, kata rawi hadis, keluar air matanya mengalir di janggutnya. Nangis. Banyak cerita tentang para sahabat. Ya. Dan berzikir. Nabi membisikkan kepada sahabat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ajarkan zikir ini. Mereka berzikir. Ahli zikir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما, mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk dan sambil berbaring, yakni fi kulli hal, dalam segala keadaan. Tetapi mereka tidak pernah melakukan cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang sesudah mereka. Contoh, Abdullah bin Mas'ud, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir, yang kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran dengan ringan, dengan mudah, baca Al-Qurannya dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Ya, orang sangat utama, alim, sahabiyun jalil, pernah melihat orang-orang berzikir di masjid berhalqah-halqah. Lihat keterangannya di Sunan Ad-Darimi. Athar ini sahih, disahihkan oleh ulama, bahkan oleh Amirul Mukminin pada abad ini, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Yang salah apanya? Sifat dan caranya. Nah, lihat, banyak contoh tentang ini, banyak dan banyak sekali. Manhat ini hilang sikap cara beragama ini.
Kita cara beragama sesuai dengan apa yang kita mau saja, atau dengan mengikuti orang tanpa mengetahui hujjatul dalil. Dan yang kedua yang hilang al-ilmu, al-ilmu, ilmu yang hilang. Yang keempat, kita harus akui walaupun pahit, kebanyakan dari kita beragama dengan akal pikirannya, bukan dengan wahyu. Harusnya dengan wahyu terlebih dahulu, kemudian dengan akal dan pikiran yang mengikuti wahyu, yang setuju dengan wahyu, yang tidak menentang wahyu, yang taslim kepada wahyu. Karena memang akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan, selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Lihat perkataan Syekhul Islam halaman 9. Bal kullu ma ulima bil aqli sarih fala yujadu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sarih, akal yang memiliki ketegasan, maka tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan akal itu menyetujuinya dan membenarkannya. Berarti hanya akal-akalan, akal yang goncang, akal yang sakit. Kita harus beragama dengan wahyu. Karena memang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an beragama dengan wahyu. Oleh karena itu salah satu jawaban kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf. Karena kaum salaf beragama dengan wahyu dari Rabbul Alamin, wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Tidak ada yang keluar dari wahyu. Karena itu jadilah mereka orang-orang yang berakal, yang paling berakal, yang akalnya sehat, yang akalnya bersih, yang pemahamannya baik. Lurus jalannya. Ini barangkali salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah yang sangat dalam. Allah Jalla wa'ala mengulang-ulang dalam kitabnya yang mulia tentang perjalanan para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang ditampakkan di hadapan manusia. Kamu adalah kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan, dilahirkan, diperlihatkan kepada manusia. Sebagian dari kita telah salah dalam menafsirkan ukhrijat. Ukhrijat dia tafsirkan khurut, keluar. Salah, menyalahin lugah. Ukhrijat azhara, ditampakkan, diperlihatkan kepada umat. Agar apa? Kalau di atas ini saya tampakkan sesuatu, agar apa? Agar diketahui, agar dilihat. Azhara, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah perlihatkan kepada manusia, tampakkan kepada manusia. Itu ukhrijat. Bukan tafsirannya khuruj. Dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada manusia sebaik-baik umat. Siapa sebaik-baik umat? Sahabat, berdasarkan ayat yang mulia ini dan hadis-hadis yang derajatnya mutawatir. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia orang yang hidup di zamanku. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Hatta dia orang kafir, pasti kalau ditanya siapa yang hidup bersama Nabi saya sallallahu alaihi wasallam, sezaman dengan Nabi saya, dia menjawab kalau dia tahu sejarah, iya para sahabatnya. Sebagaimana siapa yang hidup bersama Musa dan beriman kepada Musa, para sahabatnya. Siapa yang hidup bersama Isa bin Maryam dan sezaman dengannya, bersama dengannya, Al-Hawariyun. Sahih.
Lihat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ukhrijat linnas azhara. Dia Allah tampakkan, perlihatkan kepada manusia. Inilah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat ini. Dan seluruh kaum muslimin masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila dia mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, ya tidak. Karena hanya ada dua perjalanan disebut dalam Allah, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim, dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shiratal mustaqim, jalannya orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya siapa? Para sahabat yang mengiringi, yang bersama beliau, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu Rasulullah, tegaskan Muhammad itu Ar-Rasul, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, walladzina ma'ahu. Kita tidak, walladzina ma'ahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah dan seterusnya, sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, al-ayah. Yang berdasarkan ayat yang mulia itu, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beristinbat, mengeluarkan hukum dari ayat yang mulia, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kufar. Maka apa kata Imam Malik? Man ghadha as-sahabah faqad kafara, fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa murka kepada para sahabat, marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. Perkataan Imam Malik ini, keputusan dari beliau disepakati oleh seluruh para ulama. Sampai hari ini tidak ada yang mengingkarinya. Karena apa? Rabbuna Jalla wa'ala menegaskan bahwa keberadaan para sahabat itu membuat marah, membuat murka, membuat benci orang-orang kufar itu. Mereka sangat bencinya kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mafhum yang dapat dipahami bahwa siapa yang benci, yang marah, yang murka kepada para sahabat, perjalanan sama dengan orang-orang kafirin. Satu keputusan hukum yang sangat berharga sekali, sangat bagus dan sangat jenius dari seorang imam besar, Imam Darul Hijrah yang tinggal di Madinah. Nah, kemudian yang kelima, juga harus kita akui walaupun pahit. Terus terang ayuhal ikhwah, kita bicara tentang kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kita berbicara tentang perjalanan sebaik-baik umat yang kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita bisa bermegah diri di hadapan yang Nabi katakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci sahabatku. Kalau sekiranya di antara kamu ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud lebih besar dari masjid ini. Masjid ini sudah besar sekali. Gunung Uhud lebih besar lagi. Kalau ada di antara kita yang menginfakkan harta di jalan Allah sebesar emas, sebesar gunung Uhud, tidak mencapai derajat sahabat satu mud. Gini satu mud. 2 telapak tangan orang dewasa. Wala nasibahu, kata Nabi, setengah saja tidak. Bagaimana kita mau menyimpang dari perjalanan orang yang Nabi katakan seperti ini, yang Nabi SAW katakan seperti itu? Ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Sebesar gunung Uhud tuh. Sebesar gunung Uhud. Tidak mencapai derajat sahabat satu mud dan tidak setengahnya. Ya subhanallah. Kenapa kita busungkan dada kita di hadapan mereka? Kita mau mengerjakan amal yang mereka tidak kerjakan.
Padahal mereka, Allah katakan tentang mereka, radhiyallahu anhum. Mereka sangat ta'zimnya kepada Nabi yang mulia. Sampai sebagian dari mereka tidak berani memandang wajah Nabi karena ta'zim dan menghormati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak seperti sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berjihad, berperang, melawan bangsa yang ganas, lalu sahabat-sahabat Musa ini berkata, peranglah engkau bersama Rabbmu, kami akan duduk saja di sini. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ridwanullah alaihim jami'an, berangkat engkau, kami menyertainya. Sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sahabat. Orangnya tawadhu, yang kelima, beragama dengan perasaan. Perasaan. Bermain dengan perasaan. Meskipun wahyu telah sampai, baik berupa perintah atau larangan, tapi seringkali kita memang mendengar, kita selalu bermain dengan perasaan seperti kata-kata yang sering kita ucapkan kalau diberitahu ini tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, ini tidak pernah diamalkan oleh sahabat, kita katakan, apa salahnya? Bukankah ini baik? Niat kami kan baik, daripada begini mendingan begini, kan begitu. Sahih. Daripada kita duduk-duduk, bagus kita begini. Itu semua dan lain-lain perasaan. Sahabat tidak. Sahabat beragama ittiba' kepada Rasul. Ittiba'ur Rasul. Enggak ada pikir. Ada. So kalau beragama secara mutlak dipenuhi dengan perasaan, maka perasaan siapa yang diambil? Sama juga kalau beragama itu dengan akal. Akal siapa yang diambil? Akal saya, akal engkau, akal antum, akal siapa? Akal orang mukmin, akal orang kafir, akal orang mukmin yang taat, orang mukmin yang tidak taat. Yang keenam, para sahabat itu cara beragamanya dengan ilmu. Cara beragama kita dengan taklidul a'ma, taklid buta, ikut-ikutan, ikut-ikutan saja. Kebanyakan dari kita tidak tahu ini dari Nabi yang mulia atau tidak. Kebanyakan dari kita tidak tahu apakah ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tidak tahu. Yang penting dia melihat contoh ustadznya, gurunya, orang tuanya, kaumnya, tradisi kaumnya, dan seterusnya. Taklidul a'ma. Taklid, kita mengikuti satu perkataan yang kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak tahu hujjahnya. Berbeda dengan ittiba'. Kita tahu hujjah, kita tahu alasannya, kita tahu dalilnya. Berarti cara beragama kita selama ini salah, taklidul a'ma. Oleh karena itu, dalam menjawab kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf, karena manhaj salaf mengajarkan al-ilmu. Beragama tidak taklidul a'ma, tapi mengetahui hujjah, baik secara mujmal, global, garis besar, maupun secara tafsil. Cara beragama para sahabat itu dengan dalil.
Ya. Yang ke-6, yang ke-7. Saudara lihat yang ke-7. Cara beragama kita ya, mengikuti adat, tradisi, budaya orang banyak, nenek moyang, kaum, suku, toleransi, kebersamaan dan lain-lain. Semua ini adalah merupakan cara-cara orang-orang jahiliyah. Yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang ke-8, cara beragama kita ta'assub madhabiyah, mengikuti madhab, paham atau kelompoknya, yang merupakan satu bid'ah besar yang ada dalam umat ini. Yang ke-9, kita harus akui bahwa cara beragama kita dengan berbagai macam kesyirikan. Saya berikan contohnya tadi di awal, datang ke kuburan dengan nama tawassul, meminta-minta dengan pada Allah dengan perantara orang yang telah mati, dan seterusnya. Ya. Bukan dengan tauhid. Harusnya kita bertauhid dan jadi muwahhid, orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah seluruh para nabi dan rasul at-tauhid. Yang ke-10, beragama dengan berbagai macam bid'ah. Amalia kita dipenuhi dari hari ke hari dengan berbagai macam bid'ah. Dalam segala hal. Ada yang dikerjakan oleh orang per orang, ada yang beramai-ramai, ada yang datang pada setiap hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Contoh peringatan Maulid Nabi SAW. Saudara ikut memperingatinya, saudara ikut merayakannya. Saudara tahu dasarnya? Jawabnya tidak tahu. Kebanyakan tidak tahu. Kebanyakan menjawab, ya, meyakini bahwa ini bagian dari agama, meyakini karena ini dikerjakan oleh orang-orang yang tahu agama. Mana lebih tahu agama, para sahabat atau guru kita? Tentu kita akan menjawab para sahabat. Tanya, kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah lebih dahulu mengerjakannya. Karena para sahabat orang yang paling memuliakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, di bagian Kitabus Syurut, masing dalam pembicaraan mengenai Kitabul Buyu', tentang tentang hadis yang berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ingin mempertontonkan kepada orang-orang kafirin yang waktu itu diwakili oleh seorang utusan dari orang kafir Quraisy. Mempertontonkan apa? Bagaimana mereka memuliakan, membesarkan, menghormati, meninggikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan as-siyasah syar'iyyah. Tidak Nabi meludah dengan satu ludah, tidak Nabi meriak dengan satu riak, melainkan jatuh di telapak tangan mereka. Dipertontonkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana mereka memuliakan Nabi mereka. Sehingga utusan orang Quraisy itu mengatakan kepada kaum Quraisy, saya ini udah berkeliling kemana-mana, ke tempat raja-raja di dunia ini. Saya datang ke Kaisar Heraklius, saya datang ke Kisra,
saya datang ke Najasyi, saya belum pernah lihat raja-raja itu dihormati, dibesarkan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dibesarkan oleh para sahabatnya. Persaksian besar dari seorang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam. Ada kita mempertontonkan kepada orang-orang kafirin bagaimana kita mengagungkan Nabi yang mulia, menghormati Nabi yang mulia, meninggikan Nabi yang mulia, tetapi dengan cara-cara syar'iyah yang kita perbuat serupa dengan mereka. Mereka Natalan, kita Maulidan. Apa bedanya? Para sahabat tidak. Mereka tidak sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang mau sujud kepada Nabi seperti Muaz bin Jabal ketika pulang dari negeri-negeri, melihat dari luar negeri, dan mereka melihat bahwa rakyat sujud kepada rajanya, maka kata Muaz bin Jabal, engkau lebih berhak, kami sujud kepadamu. Begitu sujud dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kalau boleh aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ya. Secara cara-cara syar'iyah. Kita tidak syar'iyah. Baca kitab berjanji, isi kitab berjanji saudara tidak tahu. Tahu saudara isi surat kitab berjanji? Enggak tahu. Enggak tahu. Baca ratib ini, tahu isinya? Enggak tahu. Nggak lihat. Ya subhanallah. Lihat para sahabat mempertontonkan, saksikan, begini kami memuliakan Nabi kami yang mulia. Ini as-siyasah syar'iyah. Gemetar orang kufar itu, sehingga utusan itu mengatakan kepada pembesar-pembesar Quraisy, saya ini sudah berkeliling ke tempat raja-raja di dunia. Saya datang kepada Heraklius, saya datang kepada Kisra, saya datang kepada Najasyi. Saya belum pernah melihat raja-raja itu dihormati, diagungkan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh para sahabat, dibesarkan. Tidak jatuh satupun riak ke tanah, mereka ditanahkan gitu. Kejadian hanya sekali itu untuk mempertontonkan, memperlihatkan begini sikap kami kepada Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita sekarang ini?